Halo Sobat Statistik, pernahkah kamu bertanya-tanya seberapa kuat hubungan antara dua hal yang berbeda? Misalnya, apakah tinggi badan seseorang berpengaruh pada berat badannya? Atau apakah jam belajar berhubungan dengan nilai ujian yang diperoleh? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita perlu memahami konsep dari analisis korelasi. Dalam video ini kita akan belajar apa itu korelasi, bagaimana cara menghitung koefisien korelasi, serta bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Sebelum mulai ke inti pembahasan, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makna analisis korelasi? Nah, analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara perubahan pada satu variabel dan perubahan pada variabel lainnya. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti ekonomi, psikologi, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan, untuk mengevaluasi apakah variabel yang sedang diteliti berhubungan satu sama lain. Ada juga nih definisi analisis korelasi menurut salah satu ahli. Menurut Sugiono pada tahun 2012, analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan lainnya dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Setelah memahami apa itu pengertian dari analisis korelasi, ternyata analisis korelasi memiliki 3 jenis yang berbeda loh. Apa saja sih hal tersebut? Jenis-jenis korelasi. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel dengan skala interval atau rasio. Korelasi Spearman digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Korelasi Kendall digunakan untuk mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel ordinal dan lebih sedikit dipengaruhi oleh outlier dibandingkan dengan korelasi Spearman. Arah korelasi. Dalam statistik, istilah arah korelasi mengacu pada bagaimana dua variabel berhubungan satu sama lain. Ini dapat berupa variabel yang bergerak searah atau positif, berlawanan arah atau negatif, atau sama sekali tidak ada hubungan. Koefisien korelasi yang nilainya berkisar -1 dan 1 digunakan untuk mengukur arah korelasi ini. Kriteria tingkat korelasi. 1. Korelasi positif. Korelasi positif terjadi ketika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Artinya, jika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat, dan sebaliknya. Koefisien korelasi untuk hubungan ini berada antara 0 dan 1. Contoh, harga saham dan nilai pasar perusahaan. Ketika harga saham naik, nilai pasar perusahaan juga meningkat. 2. Korelasi negatif. Korelasi negatif terjadi ketika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Artinya, jika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun, dan sebaliknya. Koefisien korelasi untuk hubungan ini berada antara -1 dan 0. Contoh, harga minyak dan harga saham perusahaan penerbangan. Ketika harga minyak naik, biaya operasional perusahaan penerbangan meningkat, sehingga harga saham cenderung turun. 3. Korelasi 0. Korelasi 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Koefisien korelasi untuk hubungan ini adalah 0. Contoh, tinggi badan dan skor matematika. Tidak ada hubungan linear yang signifikan antara tinggi badan seseorang dengan skor matematika mereka. Interpretasi koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. R sama dengan +1, hubungan linear positif sempurna. R sama dengan 0, tidak ada hubungan linear. R sama dengan -1, hubungan linear negatif sempurna. 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari +1. Hubungan linear positif semakin mendekati +1 semakin kuat. -1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0. Hubungan linear negatif semakin mendekati -1 semakin kuat. Berikutnya terdapat tabel interpretasi korelasi.
Jika R 0,01 sampai 0,19 maka tidak ada korelasi. Jika R 0,20 sampai 0,39 maka korelasi sangat rendah. Jika R 0,40 sampai 0,59 maka korelasi cukup. Jika R 0,60 sampai 0,78 maka korelasi tinggi. Jika R 0,80 sampai 0,99 maka korelasi sangat tinggi. Dan jika R sama dengan 1 maka korelasi sempurna. Langkah analisis korelasi. Yang pertama, penentuan masalah dan variabel penelitian. Tentukan masalah penelitian yang ingin dianalisis hubungan antar variabelnya. Pilih variabel-variabel yang relevan dan berdasarkan landasan teori atau pengalaman sebelumnya. 2. Peninjauan literatur. Lakukan studi pustaka untuk memahami teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan dikorelasikan. 3. Perumusan hipotesis. Buat hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau tidak antara variabel-variabel yang diteliti. Misalnya, H0, tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. H1, ada korelasi antara variabel X dan Y. Nomor 4. Penentuan sampel. Pilih sampel secara representatif dan idealnya secara random. Ukuran sampel minimal 30 untuk memberikan hasil yang bermakna. 5. Pengumpulan data. Kumpulkan data menggunakan instrumen yang sesuai, seperti kuesioner, observasi, atau tes, dalam waktu yang relatif singkat agar data variabel diambil secara bersamaan atau berdekatan. 6. Pengolahan data dan pemilihan metode korelasi. Pastikan data memenuhi syarat analisis korelasi, misalnya skala interval atau rasio untuk Pearson. Pilih korelasi sesuai karakteristik data. Pearson untuk data berdistribusi normal, Spearman untuk data ordinal atau tidak normal. 7. Analisis korelasi dengan SPSS atau software statistik lainnya. Pertama, masukkan data ke program statistik. 2. Pilih menu analisis korelasi, misalnya Analyze, Correlate, Bivariate di SPSS. 3. Tentukan variabel yang akan dianalisis dan jenis koefisien korelasi, seperti Pearson atau Spearman. 4. Jalankan analisis dan peroleh output koefisien korelasi dan nilai signifikasi. 8. Interpretasi hasil. Nilai koefisien korelasi atau R menunjukkan kekuatan dan arah hubungan. R mendekati +1 atau -1 berarti hubungan kuat. R mendekati 0 berarti hubungan lemah atau tidak ada hubungan. Nilai signifikasi atau p-value digunakan untuk menguji hipotesis. Jika P kurang dari 0,05, korelasi signifikan tolak H0. Jika P lebih dari 0,05, korelasi tidak signifikan atau gagal tolak H0. 9. Pelaporan hasil. Susun laporan penelitian yang memuat latar belakang, metode, hasil analisis korelasi, interpretasi, dan kesimpulan. Berikutnya terdapat rumus korelasi, yang merupakan rumus korelasi yang paling sering dipakai yaitu korelasi Pearson atau produk moment. Digunakan jika variabel X dan Y mempunyai skala interval atau rasio dan berdistribusi normal. Rumus yang dipakai adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Berikut terdapat contoh soal yang akan dikerjakan menggunakan rumus korelasi Pearson dengan tabel sebagai berikut. Pertanyaan dari soal tersebut. Diketahui data kuesioner terdiri atas 6 item pertanyaan. 1. Hitung nilai korelasi Pearson atau R untuk item X2, X3, dan X4 dengan skor total Y. 2. Simpulkan dari ketiga item tersebut mana saja yang layak dipertahankan berdasarkan validitas. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yang pertama harus dilakukan ialah membuat tabel X2 yang berisikan responden atau N, total skor atau Y, X2, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Berikutnya ialah masukkan rumus yang sudah disebutkan sebelumnya, lalu masukkan angka-angka sebagai berikut. Yang tentunya N didapat dari responden yang berjumlah 10,
XY diambil dari total skor tabel XY yaitu 979, X diambil dari total skor tabel X2 yaitu 43, Y diambil dari jumlah total skor Y atau 224, X kuadrat yaitu 191 dan Y kuadrat 5068 yang menghasilkan nilai interpretasi 0,90. Masih pada pertanyaan nomor 1, berikutnya ialah buat tabel X3 dengan format yang sama seperti tabel X2 pada sebelumnya, yaitu responden berjumlah 10, total skor atau Y dengan total nilai 224, X3 dengan total nilai 35, XY dengan total nilai 788, X kuadrat dengan total nilai 125, serta Y kuadrat dengan total nilai 5068. Masukkan rumus korelasi Pearson, lalu masukkan ke dalam rumus N sama dengan 10, XY sama dengan 788, X sama dengan 35, Y sama dengan 224, X kuadrat sama dengan 125, dan Y kuadrat sama dengan 5068. Berikutnya menghasilkan nilai interpretasi 0,35. Lanjutan untuk soal nomor 1, yang terakhir ialah buat tabel X4 dengan responden 10, total skor Y 224, total dari X4 35, XY 796, X kuadrat 125, dan Y kuadrat 5068. Masukkan ke dalam rumus korelasi Pearson yang menghasilkan nilai interpretasi 1,06. Setelah mengetahui hasil dari tabel X2, X3, dan X4, dapat dijawab pertanyaan nomor 2, di mana X2 yang menghasilkan nilai interpretasi 0,90, di mana korelasi sangat tinggi yang artinya layak dipertahankan. Tabel X3 dengan hasil interpretasi 0,35 di mana korelasi sangat rendah yang artinya tidak layak dipertahankan. Dan tabel X4 dengan hasil nilai 1,06 atau korelasi sempurna yang artinya layak dipertahankan. Berarti tabel X2 dan X4 layak untuk dipertahankan.